Mungkin ada yang tertarik untuk beli mobil listrik, jadi borong sekarang nih tahun 2023. Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo apa kabar kawan pajak? Berjumpa lagi dengan podcast Natar Ngerujak, ngobrol urusan pajak. Bersama saya Dimitra Prima Putri yang akan memandu podcast pada episode kali ini. Gak kerasa kita udah di season 3 dari podcast Natar Ngerujak. Nah, selain kawan pajak bisa denger kita di Spotify, di season 3 ini kawan pajak juga bisa nonton ulang siarannya di streaming YouTube KPP Pratama Natar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai PPN atas penyerahan kendaraan listrik bersama narasumber kita dengan Kak Chandra nih. Apa kabar Kak Chandra? Alhamdulillah baik. Halo kawan Iya. pajak. Iya, hari ini kita mau bahas apa nih Kak Chandra? Kita bahas tentang PPN, Mbak. PPN yang ditanggung pemerintah untuk KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kendaraan bermotor listrik gitu aja ya kita sebutnya. Boleh kita sebut kendaraan listrik kita sebut. Iya, emang banyak ya sekarang ya untuk mobil-mobil listrik udah beredar ya di Indonesia ya. Ini Benar, untuk pemerintah memberikan kebijakan ini dasar hukumnya apa ya Kak Chandra? Oke Mbak Demi, jadi dasar hukum dari PPN ditanggung pemerintah ini ya untuk penjualan kendaraan listrik itu yang pertama itu ada PP nomor 55 tahun 2019 Mbak. Jadi tahun 2019 kemarin itu Pak Jokowi itu menetapkan peraturan pemerintah itu yang gunanya untuk percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan ya. Dasar hukumnya dari situ. Kemudian untuk mendukung dasar hukum tersebut, kebijakan Pak Presiden tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK ya. PMK nomor 38 tahun 2023 ini tentang PPN atas kendaraan listrik tadi ya yang ditanggung pemerintah khusus untuk tahun anggaran 2023 aja Mbak. Jadi kita sebagai bentuk ikut mendorong pemerintah lah ya, mengambil peran untuk ikut mendorong pemerintah dalam menarik minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik tadi. Nah, kita keluarkan PMK ini, tapi ini terbatas untuk tahun anggaran 2023 dulu aja, Mbak. Oke, jadi tadi dasar hukumnya di PMK 38 tahun 2023 dan berlakunya hanya di tahun 2023 ya, Iya, Chandra benar ya. banget. Oke. Untuk latar belakangnya tadi sedikit sudah disebutin ya, Iya, benar. mendorong masyarakat supaya beralih ya perlahan-lahan untuk kendaraan bermotor listrik ya. Selain itu ada latar belakang lain nggak? Kayaknya udah saya sampaikan tadi ya Mbak, singgung dikit. Jadi yang pertama itu kita dorong pemerintah untuk melakukan percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik. Jadi kita bantu PP tadilah ya, berperan gitu. Karena kan dulu kita kalau sekolah tahu kan ya Mbak ya, pernah dibahas kalau energi fosil itu kan dia nggak bisa diperbarui ya, Bisa didaur ulang ya. nggak bisa didaur ulang. Jadi kita pemerintah ingin segera beralih ke energi listrik. Kemudian dari segi polusi ya Mbak ya, dari energi listrik ini lumayan mengurangi dan ada dampak positif. Kemudian yang kedua tadi yaitu latar belakangnya mendorong minat lah masyarakat, ayo kita beli biar segera kita beralih ke energi listrik ya. Ini untuk di PMK 38 ini yang dimaksud dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai itu gimana ya Kak Chan? Mungkin bisa dijelasin. Ya, kendaraan listrik berarti dia tenaga penggeraknya motor listrik. Kemudian tenaga yang digunakan adalah energi listrik ya. Kayak gitu aja sih Mbak untuk definisi kendaraan listrik ya. Cuma di PMK ini dibatasi Mbak, hanya 2 jenis kendaraan yang dapat sejenis insentif ini ya, PPN ditanggung pemerintah ini. Jadi untuk kendaraan listrik roda 4 tertentu
Yang pertama, yang kedua adalah kendaraan listrik bus tertentu, Mbak. Bedanya kalau roda 4 tertentu itu dia untuk pengangkutan orang. Kalau yang bus tertentu ini untuk pengangkutan 10 orang atau lebih termasuk pengemudi dengan jumlah roda lebih dari 4 gitu. Jadi kalau yang roda 4 tertentu mungkin kendaraan pribadi ya. Jadi Oh, jadi ruang lingkupnya di 2 kendaraan listrik itu ya? iya benar. Roda 4 tertentu dan bis listrik Bus tertentu. Kendaraan Oke. listrik bus tertentu. Selain itu ada syarat lainnya nggak nih untuk yang masuk ke dalam kriteria ditanggung pemerintah? Ya ada, jadi nggak semua pembelian itu dia PPN-nya ditanggung pemerintah ya Mbak. Yang pertama itu adalah belinya baru. Belinya baru, bukan second gitu Bukan ya? second kalau Mbak Beli baru dia dari beli luar second juga. dari perorangan atau dari showroom ya itu nggak kena. Kemudian belinya di masa April sampai Desember 2023 Mbak. Karena ini berlakunya peraturan ini mulai April dan April ini 2023 ya? karena ini juga lingkupnya tahun anggaran 2023 saja, jadi batasnya sampai Desember. Yang kedua adalah kendaraan yang dijual itu harus memenuhi minimal TKDN, Mbak. Jadi TKDN itu adalah singkatannya tingkat komponen dalam negeri ya, kawan pajak. Itu adalah besaran kandungan dalam negeri dalam kendaraan listrik tersebut. Jadi TKDN itu berapa sih? Apa ya? Biasanya ukurannya persentasi berapa sih bahan baku, kemudian mungkin bahan baku, bahan pendukung, kemudian tenaga kerjanya, kemudian jasa-jasa yang berkaitan, itu komponen dalam negerinya berapa persen nih. Nah itu kemudian diatur di PMK ini adalah rentang 20-40% ya untuk kendaraan tertentu yang dapat ditanggung pemerintah. Oh, jadi tadi yang pertama harus baru, kendaraannya baru, kemudian belinya itu di rentang waktu April sampai Desember 2023. Iya. Yang terakhir memenuhi presentase TKDN ya. TKDN. Untuk TKDN-nya ini kita bisa lihat di mana ya, Kak Chan? TKDN-nya. Kalau TKDN ini untuk kendaraan yang memenuhi kriteria TKDN-nya itu ya Mbak, itu ditetapin sama menteri Mbak yang nyelenggarain urusan pemerintah di bidang keindustrian atau sekarang Kemenperin ya, Kementerian Perdagangan dan Industri. Nah, nanti kita coba cari info lagi ya, mungkin teman-teman bisa cari Informasi soal TKDN ini. TKDN. Nah, untuk tarif PPN kan 11% nih. Apakah seluruhnya akan ditanggung pemerintah atau ada kriteria lain Nah, besaran yang ditanggungnya? kawan pajak ya, ke PPN 11% ya yang kita tahu sekarang ya. Cuma ini nggak 100% ditanggung pemerintah, tapi lumayan banyak yang ditanggung. Yaitu kalau untuk kendaraan roda 4 tertentu ya, misal kendaraan pribadi tadi ditanggungnya itu sampai 10%. Jadi teman-teman cuma bayar atau dipungut PPN 1% aja. 1% aja, wah Itu murah untuk juga. itu roda 4 tertentu dengan TKDN 40% ya. Kalau untuk yang bus tertentu ada 2 kategori. Kalau dia TKDN 40%, dia ditanggung pemerintahnya 10% juga. Tapi kalau yang TKDN 20-40% itu cuma ditanggung 5% aja, Mbak. Jadi lumayan ya. Kita cuma bayar PPN 1% aja teman-teman ya. Ayo beli teman-teman. Iya, jadi misalnya nih kalau aku beli mobil listrik Iya. harganya 300 juta. Iya benar. Nanti aku dipungut PPN-nya cuma 3 juta ya? Iya benar Mbak. Jadi nggak bayar 33 juta ya, karena 30 jutanya ditanggung pemerintah lah, dibayar. Wah, lumayan banget nih kawan pajak. Iya. Nah, kemudian untuk kalau yang sebelumnya kan untuk PPN ditanggung pemerintah biasanya bikin laporan realisasi nih. Kalau yang ini gimana? Iya, kayak PPh 21 ditanggung pemerintah kemarin ya. Iya. Terus bikin laporan realisasi ya. Kalau di aturan ini Mbak ya, ini nggak perlu Mbak. Laporan realisasi diwajibkan Mbak. Di PMK ini PKP wajib membuat laporan realisasi. Namun laporan realisasinya adalah ya faktur pajak ditanggung pemerintah yang dibuat oleh PKP tadi Mbak. Jadi PKP atas ditanggung pemerintah yang 10% tadi kan bikin faktur 007. Itu kan dibuat fakturnya, diserahkan konsumen, terus dilaporkan ke SPT Masa. Tuh. Nah,
asal sudah dilaporkan di SPT Masa itu sudah dianggap laporan realisasi. Jadi nggak perlu lapor apa-apa lagi. Oke, jadi mudah ya. penting untuk lapor SPT Masa Iya, PPN-nya itu benar. ya. Jangan lupa untuk diinput faktur pajaknya tadi. Kemudian untuk pengkreditan pajak masukannya gimana? Pengkreditan pajak masukan untuk yang ditanggung pemerintah itu. iya, misal saya beli di dealer ya, kan saya dapat 2 faktur ya, yang ditanggung pemerintah sama nggak yang ditanggung ya, 07, 01 ya. Yang 07 itu nggak bisa saya kreditkan jadi pajak masukan, Mbak. Tapi yang 01 yang 1%, saya kan dipungut tetap 1% itu bisa saya kreditkan. Oke, baik. Ini sekali lagi berlakunya mulai 1 April kemarin Iya, benar. 2023 sampai Desember 2023 ya. Iya. Jadi tinggal berapa bulan lagi nih? 5 bulan lagi nih ya. Ya baiknya teman-teman segera memanfaatkan insentif ini yang ditanggung pemerintah ini ya teman-teman, lumayan ya. Daripada beli mobil bensin ya 300 juta, PPN-nya 33 juta, belum kalau ada PPNBM-nya. Kalau mobil listrik Ya, cuma ya. dapat 303 juta. Oh, mobil listrik hanya ini aja PPN ya, nggak kena PPNBM ya. Yang diatur di PPNBM. Oke, jadi mumpung nih di tahun 2023 ya kawan pajak, mungkin ada yang tertarik untuk beli mobil listrik, jadi borong sekarang nih tahun 2023. Iya. Oke deh, makasih ya Kak Chandra atas penjelasannya. Terima kasih juga buat kawan pajak yang sudah mampir ke podcast Natar Ngerujak. Jangan lupa ikutin terus podcast Natar Ngerujak episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natar Ngerujak, udah ngerujak belum hari ini?